Ada apa yang istimewa dengan bulan Ramadan? Yang istimewa yang kita tahu, pahala dilipatkan oleh Allah, orang begitu dimudahkan untuk melakukan amal saleh, sehingga harapannya kalau orang itu termotivasi dengan baik dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, semoga dia bisa mendapatkan pahala yang lebih berlipat, terutama menggapai Lailatul Qadar. Kenapa ibadah digandengkan dengan permohonan pertolongan? Untuk mengajarkan kepada para hamba satu prinsip, bahwa manusia tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Yuftahu fihi abwabul jannah, Allah buka di bulan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan di bulan itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Masjid Kalimasada, Lojajar. Kelurahannya apa nih, Pak? Sidoarjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk targhib Ramadan. Targhib Ramadan itu apa sih? Targhib itu artinya motivasi. Ada buku judulnya At-Targhib wat Tarhib, karya Al-Mundiri. At-Targhib wat Tarhib itu buku yang berisi tentang motivasi dan ancaman. Isinya hadis-hadis tentang fadhail a'mal yang ditulis oleh Al-Mundiri. Targhib Ramadan berarti memberikan motivasi untuk persiapan menjelang Ramadan. Karena tentu saja kita pengen sukses, kita pengen berhasil ketika kita memasuki bulan yang sangat istimewa. Ada apa yang istimewa dengan bulan Ramadan? Yang istimewa yang kita tahu, pahala dilipatkan oleh Allah, orang begitu dimudahkan untuk melakukan amal saleh, sehingga harapannya kalau orang itu termotivasi dengan baik dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, semoga dia bisa mendapatkan pahala yang lebih berlipat, terutama menggapai Lailatul Qadar. Karena kita tahu jamaah bahwa seorang hamba tidak mungkin dia bisa berbuat taat dengan maksimal kecuali setelah dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa ibadah digandengkan dengan permohonan pertolongan? Untuk mengajarkan kepada para hamba satu prinsip, bahwa manusia tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka sukses dan tidaknya kita ketika bulan Ramadan tergantung kepada bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita. Apakah kita diberi oleh Allah hidayah atau tidak. Maka kita di kesempatan ini mau menanamkan sebuah pembelajaran apa yang perlu kita persiapkan agar nanti kita bisa sukses ketika bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat masuk bulan Ramadan, Nabi SAW pernah berceramah di hadapan para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka di bulan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim,
Dan di bulan itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Kalau dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, korelasinya apa dengan perbuatan manusia? Ketika pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan, ada peluang besar amal ibadah dan ketaatan hamba di bulan Ramadan bisa mengantarkan ke mana? Ke surga. Karena pintu surga dibuka. Dan pintu neraka ditutup. Berarti ada peluang besar bagi siapa yang mau bertobat, tobatnya diterima. Sehingga dosanya tidak akan mengantarkan dirinya ke neraka. Demikianlah konsekuensi ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan itu setan-setan dibelenggu. Kemampuan mereka untuk menggoda manusia jadi lebih terbatas, sehingga manusia punya kesempatan untuk berbuat taat lebih maksimal karena yang gandoli itu enggak ada. Yang selama ini menghalangi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang apa makna setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima. Maka siapa yang ditahan oleh Allah, dalam arti dia tidak dimudahkan untuk mendapatkan pahala di malam itu, berarti memang dia betul-betul orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Baik, sebelum kita membahas lebih detail tentang hadis ini, terlebih dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan bercerita tentang sebuah ilustrasi. Orang yang bisa mendapatkan kenikmatan hanyalah mereka yang masuk ke dalam istana. Jadi ceritanya begini. Ada sebuah benteng, ya. Di luar benteng ini penuh dengan aneka binatang-binatang berbisa, binatang buas yang siap untuk melukai manusia. Sehingga siapa yang tidak masuk ke dalam benteng, maka dia siap-siap untuk jadi korban dimakan oleh binatang berbisa. Nah, untuk bisa masuk ke dalam benteng ini, orang harus melalui sebuah lorong. Ada satu jalan yang disediakan. Jalan itu pintunya terbuka bagi siapa yang punya kuncinya. Tapi di depan jalan ini ada seekor anjing. Anjingnya galak. Sehingga siapa yang mau masuk ke dalam jalan itu, dia harus berhadapan dengan anjing galak ini. Di dalam benteng ini ada raja. Dan raja akan memberikan fasilitas kepada siapapun yang mau mendekat kepadanya. Sehingga untuk bisa mendekat ke raja, perjuangan dia apa? Harus berhasil untuk masuk ke dalam lorong tadi dan berusaha untuk mendekat ke dalam. Makin dekat, makin hebat fasilitasnya. Makin bagus fasilitasnya. Baik. Ada orang yang dia merasa putus asa. Saya kayaknya nggak bisa untuk masuk ke dalam benteng ini. Sehingga dia lebih memilih untuk tinggal di luar. Akhirnya dia harus berjuang gimana caranya biar dia bisa selamat, tidak dicaplok dan tidak dimakan oleh binatang buas yang ada di luar benteng. Atau pilihan yang kedua adalah berteman dengan binatang buas. Yang kedua, ada orang yang berusaha untuk masuk. Sehingga gimana caranya dia bisa masuk ke dalam benteng. Yang ketiga, ada orang yang dimudahkan untuk masuk. Karena ada pengawal yang datang keluar menjemput orang ini yang mengusir itu anjing sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Baik. Untuk jenis yang pertama, itulah orang yang tidak punya harapan untuk mendekat kepada sang raja. Karena dia tahu dia tidak punya syarat untuk bisa mendekat ke raja. Dia enggak punya kuncinya. Itulah orang kafir. Mereka tidak punya keinginan untuk mendekat kepada Allah. Sehingga dia merasa saya enggak punya kunci untuk itu. Maka dia pun lebih memilih untuk tinggal di luar. Dia tidak mau mendekat kepada Allah karena dia enggak punya kuncinya. Dan ketika ditawari kunci dia enggak mau. Maka dia lebih memilih untuk jadi temannya binatang buas, temannya setan, dan harus merana di luar benteng selamanya.
Yang kedua, orang mukmin yang dia berjuang untuk melawan hawa nafsu dan dia berusaha untuk mendekat kepada sang raja. Tapi dia mendapatkan tantangan harus berhadapan dengan anjing itu. Bagi orang yang sadar dan dia siap untuk melepas sebagian kenikmatan dunia, maka dia kasih anjing itu sepotong daging. Anjing itu dikasih sepotong daging, sehingga si anjing ini makan daging tadi. Maka saat anjing ini sedang sibuk makan, dia bisa masuk. Ya? Anjing ini adalah setan. Daging itu adalah sepotong kenikmatan dunia yang dia lepaskan. Dan jalan ini adalah agama. Sang raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kenikmatan baginya. Dan ada hamba yang dia dimudahkan oleh Allah, dijemput oleh pengawal. Itulah para nabi yang mereka punya keistimewaan khusus yang dijaga oleh Allah, sehingga setan tidak berani mengganggunya karena para malaikat yang membimbingnya. Kita nggak mungkin bisa seperti mereka, tapi bisa meniru mereka. Baik, ketika kita di bulan Ramadan, kita seperti melakukan perjalanan menuju Allah. Dan Allah kasih kemudahan. Anjing yang berada di depan pintu tadi sedang diapain? Diikat. Maka dia tidak bisa punya kebebasan sebagaimana di luar Ramadan. Di saat itulah sebenarnya seorang muslim punya kesempatan yang sangat mudah untuk segera masuk ke dalam pintu tadi. Pintu ini terbuka bagi orang yang punya kunci. Kuncinya apa? Syahadat la ilaha illallah, kalimat sada. Nah, kunci surga apa? La ilaha illallah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftah wa miftahul jannah la ilaha illallah. Segala sesuatu itu ada kuncinya dan kunci surga adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu punya semuanya. Maka karena Anda punya la ilaha illallah, ini lorong dalam kondisi terbuka bagi Anda. Silahkan masuk. Karena lorong itu terbuka, tidak pernah tertutup bagi orang yang memiliki la ilaha illallah. Silahkan masuk. Mungkin ada sebagian orang yang enggan untuk memanfaatkannya, sehingga sangat rugi kalau dalam posisi setan sudah diikat oleh Allah, itu anjing diikat oleh Allah. Sehingga dia enggak berani untuk ganggu sebagaimana di luar Ramadan, tapi ternyata dia tidak mau memanfaatkannya. Semakin mendekat dia kepada sang raja, fasilitasnya makin luar biasa. Tapi kalau dia hanya separuh-separuh jalan, malu-malu untuk mendekat, memilih di pinggiran, dia tidak akan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak dibandingkan mereka yang berusaha untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Dan kita semuanya sedang melakukan perjalanan menuju ke sana. Maka tinggal selanjutnya mau dimanfaatkan atau tidak. Baik, cuman jamaah, dalam perjalanan menuju lorong ke istana ini ternyata ada penghalang yang itu dialami oleh masing-masing hamba. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, itu rasanya makin susah, makin berat. Perjalanan menuju Allah akan sangat sulit kalau orang itu punya beban yang berat. Sebagaimana ketika Anda mendapatkan tugas, Bapak silakan melakukan perjalanan dari satu titik ini ke titik sana. Antara orang yang bawa beban dan yang tidak bawa beban, kecepatannya sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Yang dia tidak punya beban akan terasa ringan. Tapi kalau bebannya besar, untuk bisa mendekat dan melakukan perjalanan menuju Allah akan terasa sangat berat. Maka sebelum pintu itu dibuka lebar dan sebelum anjing, di mana kita punya kesempatan lebih leluasa untuk segera dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan lebih ringan untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Dan kita tahu perjalanan kita selama 1 tahun dari mulai Syawal sampai bulan Sya'ban penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau kemudian itu kita biarkan, akan jadi beban bagi kita sehingga kita akan terasa berat untuk melakukan perjalanan menuju Rabbul Izzah. Apalagi ketika kemudian beban itu bentuknya adalah dosa-dosa besar.
Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kullu bani Adam khata'. Semua putra Adam adalah pendosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang rajin bertobat. Kita buat ringan diri kita dari dosa tadi dengan cara tobat, terus tobat lagi, sehingga kena beban dikurangi, tambahi beban lagi, dikurangi lagi. Semakin banyak usaha kita mengurangi dosa, semakin ringan, dan semakin besar perbuatan dosa yang kita lakukan, bebannya makin berat. Dan kita berulang-ulang seperti itu. Kita melepas beban dan kita nambahi beban. Lepas beban, nambahi beban. Makanya kenapa orang itu terkadang berat untuk qiyamul lail, berat untuk melakukan ibadah, berat untuk baca Quran. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Karena beban dosa. Maksiat yang dia kerjakan membuat dia terasa berat untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti wa ana aghfirudz dzunuba jami'a." Wahai para hambaku, kalian rajin berbuat dosa siang dan malam, dan aku membuka peluang untuk mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan untukku, aku akan ampuni kalian. Allah sudah memberikan peluang bagi siapapun yang ingin melepaskan beban, silahkan mendekat. Beban itu mudah dilepas bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya harus serius. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melakukan perjalanan di bulan Ramadan yang Allah kasih kemudahan untuk melakukan pendekatan kepada Allah, untuk menempuh perjalanan itu, mari kita buat ringan beban kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Coba kita perhatikan ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini berbicara tentang keutamaan yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua surat yang berjejeran, Pak. Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Alam fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kau dulu anak yatim, lalu Allah yang berikan pelindungan kepadamu? Dan bukankah kau dulu orang yang tidak ngerti apa-apa, lalu Allah memberikan hidayah kepadamu? Bukankah kau dulu orang miskin, fa'aghna, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu? Ada banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha. Di surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Orang kalau lapang dadanya gimana, Pak? Dengan modal insyirahus sadri, orang tidak punya tekanan batin, ringan untuk melakukan apapun. Karena manusia kalau hatinya sempit gimana? Mau melakukan ini enggak enak, karena banyak pikiran. Makanya wong nek padu karo bojone, dijak sholat jamaah, maksimal enggak? Hah? Kenapa enggak maksimal? Kepikiran. Tapi kalau orang enggak punya masalah, ketika melakukan ibadah apapun, santai dia. Itulah insyirahus sadr. Dan salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba adalah adanya insyirahus sadr. Dada yang lapang, nyaman ketika beraktivitas, mau melakukan apapun enggak kepikiran, itu insyirahus sadr. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam lapang dada. Wa wada'na anka wizrak
dan kami hilangkan beban dosa-dosamu. Allah sebut dosa itu dengan wizr, dengan beban. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan beban dosa-dosamu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, yang itu menjadi beban bagi punggungmu. Anqadha dhahrak, dia menjadi beban bagi punggungmu. Jadi Allah gambarkan dosa itu seperti kita mikul sesuatu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi manusia yang dosanya diampuni oleh Allah. Itu jaminan bagi beliau. Coba ya. Bapak ya. Apakah Bapak ada jaminan dosanya diampuni, Pak? Saya dapat jaminan dosanya diampuni, boleh angkat tangan? Boleh pulang duluan. Ada? Yang belakang, apakah dosanya dijamin diampuni? Tidak ada satupun di antara kita yang dosanya dijamin diampuni oleh Allah. Kalau Nabi, na'am, iya. Karena beliau seorang Nabi. Kalau kita, siapa yang jamin? Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan beban dosa kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga beban di punggung beliau hilang. Tapi kalau kita tidak, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa yang beliau perbuat memberatkan punggung beliau. Padahal dosa yang beliau perbuat hanyalah sedikit, dan itu pun dijamin oleh Allah diampuni. Lantas bagaimana dengan kita yang dosanya banyak dan gak ada jaminan diampuni? Terus kita melakukan perjalanan yang demikian panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Yuswa pinten Bapak? 79, Masya Allah. Sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 79 tahun. Tinggal berapa tahun mau sampai? Derek. Masya Allah. Derek sinten? Derek Allah, Masya Allah. Allah kasih kita umur, dan hakikatnya kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah sepanjang usia kita. Jika kita sepanjang waktu ini ngumpulin dosa, berarti ngumpulin beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang itu akan menjadi pemberat di punggungmu. Jika Nabi SAW dijamin oleh Allah dosanya hilang, itu pun karena dosa beliau sedikit dan dijamin hilang. Kalau kita gimana? Gak ada jaminan. Yang menakutkan adalah beban itu banyak pada punggung kita. Nah, kalau kemudian orang tidak pernah merasa berbuat salah, tidak pernah merasa berbuat dosa, dia merasa aman dengan itu semua. Kalau sudah merasa aman, gak mungkin dia merasa bersalah dan tidak ada keinginan untuk rajin bertobat. Baik. Siang malam kita berbuat maksiat dan jarang kita bertaubat kepada Allah. Karena itu sudah selayaknya sebelum kita menghadap Allah di bulan Ramadan, kita ringankan beban-beban itu. Nabi SAW orang yang rajin bertobat kepada Allah. Dalam sehari beliau bertobat berapa kali? 100 kali. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfirulah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena dalam sehari aku bertobat 100 kali. Itu Nabi SAW yang dosanya dikit sekali. Tapi itu pun beliau bertobat berapa kali? 100 kali. Jenengan ping pinten? Bapak bertobat berapa kali sehari? 100 hari sekali Pak Ustaz. Bukan 100 kali sehari. Subhanallah, itulah kita ya, yang sering melupakan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya kita melakukan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila punggung telah berat oleh beban tumpukan dosa, jika punggung itu terlalu berat disebabkan karena tumpukan dosa, maka hati akan terasa berat untuk melangkah ketika menuju Allah, dan anggota badan akan terasa berat untuk bangkit melakukan ketaatan.
Kenapa? Karena penuh dengan beban. Sehingga sekali lagi kita buang beban ini sebanyak-banyaknya sebelum nanti di bulan Ramadan kita mau melangkah lebih dalam untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Baik. Makanya kalau di bulan Ramadan kok kita sering ketinggalan. Pak, itu loh Pak, teman Bapak sudah 3 kali hatam. Bapak sudah berapa kali? 1 juz belum kelar ya Mas. Itu teman Bapak sudah 5 kali hatam. Bapak berapa? Baru 2 juz. Loh itu sudah lari cepat, Bapak masih jalan di tempat. Karena kita ketika ibadah itu seperti rombongan yang sedang melakukan perjalanan. Jadi bayangin rombongan ini bareng-bareng melakukan perjalanan, kok sampean turu, wong liyane melaku. Ada yang misalnya tiap malam menghabiskan waktu malamnya dengan tadarus, menghabiskan waktu malamnya dengan qiyamul lail, milih kemulan, turu. Ada yang di waktu pagi dia zikir pagi, habis sholat subuh, mindo. Nggih. Bar sholat subuh napa? Mindo. Setelah sholat subuh tidur lagi. Pak, Masya Allah, jenengan ketinggalan rombongan. Rombongan jalan cepat, sampean milih terlambat. Nah, gimana bisa nyusul? Lanjut, susul itu kalau ketinggalan. Jangan merasa tenang. Enggak apa-apa Mas. Entuk emperan surga ya ora apa-apa. Lho kok sampean koyo ngene? Iya nek entuk emperan surga. Nek kepleset dari emperan surga kan nyemplung neraka. Kalau dalam ketaatan, miliki cita-cita yang tinggi. Jangan merasa puas dengan di pinggiran. Karena kalau di pinggiran ini rawan keluar, rawan kepleset. Tapi Anda kalau bisa ke tengah. Sebab kalau di tengah lebih aman daripada di pinggiran. Baik, ini langkah awal agar kita bisa mendekat kepada Allah lebih jauh lagi di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan mumpung anjing tadi yang dia suka ganggu di depan pintu untuk menuju Allah, mendekat kepada Sang Raja sedang diikat, maka bersegeralah untuk melaju. Tapi Pak, masih banyak orang yang kadang di bulan Ramadan masih sering maksiat. Kenapa masih sering maksiat? Loh katanya setannya dibelenggu, kenapa masih maksiat? Ya karena penggodanya ada di dalam dia sendiri, hawa nafsu. Sehingga dia di bulan Ramadan kalah dengan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itu ketakutan ketika melihat anjing, walaupun anjingnya sudah diikat, tapi tetap dia ketakutan. Terus dia nggak berani untuk mendekat. Tenggelam dengan aneka kemaksiatan yang dia lakukan. Baik. Selanjutnya, langkah yang kedua agar kita bisa mendekat kepada Sang Pencipta untuk melakukan perjalanan di bulan Ramadan adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Berdoa itu bukti bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Berdoa itu bukti pengakuan dari diri kita bahwa kita ini siapa? Hamba yang lemah, yang gak bisa apa-apa, yang butuh pertolongan Sang Pencipta dan yang Maha Kuasa. Maka berdoalah kepada Allah karena kita ini fakir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghani." Wahai seluruh manusia, kalian semuanya itu fakir di hadapan Allah dan Allah zat yang Maha Kaya. Sehingga sekaya apapun manusia, sebanyak apapun aset dan hartanya, setinggi apapun status sosialnya, sehebat apapun jabatannya, manusia tidak akan pernah bergeser dari statusnya sebagai hamba. Dia akan menjadi hamba selamanya. Nah, karena dia hamba, maka dia butuh pertolongan tuannya, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa adalah bukti pengakuan bahwa kita inilah lemah. Lemah dalam hal apa Pak? Lemah dalam hal urusan dunia, juga lemah dalam hal urusan akhirat. Maka mintalah pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa dan Zat yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.
agar kita diberi kekuatan untuk melakukan ibadah kepadanya, karena perjalanan ini panjang dan penuh dengan aral rintangan. Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Karena Allah itu senang ketika melihat hambanya meminta. Allah senang ketika apa, Pak? Melihat hambanya meminta. Kenapa? Bukti kalau hamba mengakui dirinya lemah. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, akan dijabahi doa kalian. Nah, para ulama di masa silam, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Mu'alla bin Fadl, ulama di masa silam, mereka dalam waktu 1 tahun itu membagi doanya menjadi 2. 6 bulan sebelum Ramadan banyak berdoa kepada Allah agar bisa ketemu Ramadan. Rutin seperti itu selama 6 bulan, Pak. Masya Allah, Pak. 6 bulan mundur itu berarti Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsaniyah, Jumadil Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Dari mulai Rabiul Awal sudah rajin berdoa, minta agar ketemu Ramadan. Bukti kalau dia rindu dengan Ramadan. Sehingga bagi mereka ketika ingin mendapatkan Ramadan banyak berdoa kepada Allah. Baik, doa jenengan sehari-hari apa, Pak? Minta apa biasanya? Sehat. Sing dijaluk mong sehat. Salam sehat. Masya Allah. Jadi tiap hari dalam pikiran orang tuh sehat. Bar sehat, sugih. Bar sugih, lancar rezeki. Lancar ini. Seputar dunia. Itulah rata-rata permohonan kita. Kita mungkin jarang memikirkan, Pak, sebentar lagi mau bulan Ramadan. Bapak minta apa? Enggak pernah ada doa, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ada doa kayak gitu? Di antara kita ada yang berdoa seperti itu? Jarang ya. Karena enggak kepikiran untuk ketemu itu. Para ulama masa silam selama 6 bulan banyak berdoa kepada Allah, Allahumma ballighni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Dan di antara doa yang mereka baca, Allahumma ballighni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Allahumma sallimni Ramadana wa sallim li, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi ada 3 yang diminta, Pak. Ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa sampai Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, wasallim li Ramadana. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu minta kepada Allah agar bulan Ramadan diserahkan kepadanya. Seolah-olah bulan Ramadan diserahkan kepadanya. Maksudnya apa? Dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amalku sepanjang bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ini mohon agar kegiatan ketaatan yang dilakukan sepanjang Ramadan dijadikan pahala. 3 permohonan ya. Yang pertama apa? Minta diberi keselamatan agar bisa ketemu Ramadan. Baik, tapi nggak cukup sampai di situ. Ada nggak yang ketemu bulan Ramadan tapi nggak maksimal? Isinya mau turu-turu. Banyak. Gagalnya manusia di bulan Ramadan karena 2 sebab. 1, maksiat. 2, malas. Ada orang yang dia di dalam rumah memang jarang maksiat, tapi keset. Ramadan mau turu-turu. Loh Mas, jarene turune wong poso iki ibadah. Jare sapa? Loh jarene ana hadise sapa? Enggak ada hadis kayak gitu ya. Ngawur itu. Enggak pernah ada motivasi untuk tidur di bulan Ramadan itu enggak ada. Loh, katanya kayak gitu. Jarine sapa sampean? Salah itu. Sebutkan 1 contoh ulama yang senang tidur. Dari mulai sahabat sampai zaman sekarang itu enggak ada Pak ulama senang tidur itu Pak. Semua ulama jarang tidur Pak.
Jenengan tidur berapa jam? Hah? Bapak tidur berapa jam? 4 jam. 4 jam. Bapak 4 jam. Masya Allah. 8 jam. Rata-rata berapa? 8 jam. Ulama 3 jam. 3 jam, 4 jam. Rata-rata mereka ada yang seperti para ulama masa silam. Wudu untuk sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Kenapa Pak? Hah? Nggak tidur dan nggak ke toilet. Karena yang dikonsumsi sedikit. Sehingga nggak tidur, nggak ke toilet karena yang dikonsumsi sedikit. Wudu sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Kita nggak bisa kayak gitu. Baik. Sehingga nggak ada ceritanya ulama kok seneng turu, itu nggak ada Pak. Dan mereka tidak pernah memahami bahwa tidur ketika Ramadan itu atau ketika puasa ibadah. Kecuali kalau tidur karena biar nanti bisa tahajud. Sehingga tidurnya diniatkan dalam rangka apa? Qiyamul lail. Agar badannya seger karena istirahat. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, kuntu ahsibu 'alallahi naumati kama ahsibu 'alaihi qaumati. Aku mohon pahala kepada Allah untuk tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku berharap pahala dari Allah untuk tahajud yang aku kerjakan. Baik. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah agar Ramadan itu diterima. Karena sangat disayangkan wis kesel ibadah tapi radi tompo. Sudah capek ibadah tapi tidak diterima, sangat disayangkan. Maka jaga amal, jangan sampai batal dengan cara jangan lakukan pembatal pahala amal. Nah, ada satu doa yang mungkin bisa dirutinkan. Doa ini cukup banyak dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Kita mohon ini secara rutin, minta kepada Allah biar ketemu Ramadan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan beribadah di dalamnya, agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Walhamdulillah. Pencegah Pak? Sudah isya ya? Selanjutnya wa husni. Sebelum salam. Okay. Betul. Jadi itu dipesankan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. La tada'anna fi kulli duburi kulli salatin. Jangan sampai kau tinggalkan doa berikut di setiap bagian ujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kita dianjurkan selesai tasyahud sebelum salam baca kalimat ini. Wallahu a'lam. Insyaallah doa. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Insyaallah nanti saya tuliskan. Ini pun isya nggih. Baik, kalau nabrak isya enggak boleh lanjut, pelanggaran di masjid ini ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.